Dari Gereja Sangga Surabaya 1062 The Voice of Love. Shalom, selamat pagi kekasih Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya Wahyu Widiawati dalam program Voice of Life edisi 4 Maret 2021. Hingga tuntas kebersamaan kita pukul 9 nanti kekasih Tuhan bisa menyimak perbincangan kami. Anda juga bisa bergabung bersama dengan kami ya. Telepon, SMS, WA saya buka untuk Anda. Dan pagi hari ini Bapak Joshua Guana Tanjung dari Voice of Life Ministry siap berbagi dengan kekasih Tuhan. Selamat pagi Pak Guana. Selamat pagi pendengar terkasih, selamat pagi Wahyu. Kembali kita bersama-sama belajar tentang kehidupan. Puji Tuhan. Pagi hari ini Pak Guana ingin berbagi dengan kekasih Tuhan tentang 5 hal yang membunuh kehidupan. Apa saja itu? Silakan Pak Guana. Baik, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami datang kepadamu dan kami minta pencerahan dan juga pemahaman, juga kekuatan dan anugerah-Mu sehingga kami bisa melewati kehidupan ini bukan sebagai orang yang dipecundang tetapi menjadi pemenang, bukan karena jasa kami, karena layak, tetapi karena janji-Mu, karena firman-Mu dan karena anugerah-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Baik, banyak orang tidak tahu bagaimana caranya menjaga kesehatan. Nah, tubuh ini kita harus tahu bahwa untuk tetap hidup bukan hanya bernafas, ya toh, tetapi kita harus tahu bagaimana menjaga hal-hal yang merusak kesehatan. Ada yang langsung kelihatan, istilahnya memang itu haram, ya toh. Tetapi ada yang tersembunyi. Ya, rokok itu masih di tengah-tengah. Ada orang merokok kok ya enggak apa-apa gitu ya toh. Tetapi ada yang langsung mungkin ya minum racun langsung. Tetapi ada yang seperti silent killer. Apa itu? Misalnya saya punya dulu murid sekolah minggu yang meninggal karena kanker usus, colon cancer. Dia tidak pernah makan sayur, makan di luar ya. Dan kita tahu makanan Indonesia ini bukan salah, tapi harus tahu cara mentreatment. Kayak bumbunya apanya banyak, ya toh, minyaknya banyak. Nah, itu sebetulnya harus minum air hangat, teh panas tawar dan sebagainya. Tapi mungkin itu tidak dilakukan bertahun-tahun sehingga keluarlah kanker usus. Ini sesuatu yang membunuh, tetapi dia tidak sadari. Level to level. Ada orang yang minum soft drink terus-menerus, dan satu hari dia kolaps. Gula, kolesterol dan sebagainya. Nah, tapi tubuh juga bisa mati karena orang kurang tidur. Ada CEO di India itu kurang tidur. Ada lagi pengentalan darah. Saya tidak ngomong sakit ya. Nah, sakit ini juga ada yang tidak tahu apa yang membuat kematian. Belakangan baru tahu. Ada pelari yang lupa minum. Nah, itu lama-lama darahnya kental karena cairannya habis. Nah, di situ dia langsung jatuh, seorang pelari maraton, dan meninggal. Nah, itulah hal-hal yang kita harus pahami, bahwa ada hal-hal yang bisa membunuh, baik secara tiba-tiba maupun secara jangka panjang. Demikian pula di dalam kehidupan ini. Karena apa? Karena kita untuk menang harus tahu, satu, siapa kita, siapa yang menyertai kita, perlengkapan apa yang kita punya. Tapi yang kedua, apa musuh kita, siapa musuh kita. Itu teori strategi perang, Sun Tzu, The Art of War. Kalau kita tahu diri kita, tidak tahu musuh kita, itu 50% menang. Kalau kita tahu musuh kita, tidak tahu diri kita, itu juga 50% menang. Kenapa Amerika itu
kalah di Vietnam. Karena dia tidak tahu mana musuhnya. Karena orang Viet Cong utara dan selatan itu sama-sama. Ya sama-sama Vietnam yang memang satu negara. Ya, ibu-ibu pakai capil mbak bayi lewat, ya good morning sir, lewat langsung balik badan dia tembak tentara. Belum lagi dia membuat lorong-lorong. Kalah. Aneh tapi nyata. Walaupun punya persenjataan yang canggih, tapi kalah. Karena tidak bisa mendeteksi, tidak bisa memetakan musuhnya di mana dan siapa. Nah, yang pertama adalah ketakutan. Saya analisa, sebagian orang meninggal karena COVID ketika dia dijangkit karena ketakutan. Dengan berita-berita yang ada, dengan segala sesuatu yang terjadi, dan memang realitanya itu memang seperti itu. Tetapi orang lupa ketika dia takut, antibodi nggak jalan. Jangan lupa, yang namanya semua obat itu adalah pendukung, mengurangi simptomnya. Jadi antibiotik, saya minum antibiotik. Virus tuh nggak bisa dibunuh sama antibiotik. Lah terus apa itu Pak? Itu menghilangkan radangnya. Itu buat pengencer darah. Lah itu kekentalannya yang dikurangi. Jadi simptomnya yang dihilangkan, dikurangi. Penyakitnya sendiri nggak bisa disembuhkan. Ya disembuhkan pakai apa? Ya sama badannya. Nah, kalau badannya takut, kok badannya takut, hatinya takut, antibodi itu enggak kerja. Oh gitu ya Pak ya. Nah ini, kalau Anda marah aja, antibodi turun berapa? 30% atau apa? Anda sakit hati, wah itu turun berapa gitu ya. Wah gitu ya Pak ya. Iya. Jadi takut itu membuat antibodi drop. Nah hari ini ada lagu, zaman sekarang berjagalah, dunia lihat dunia bergelora, dengar kabar sini sana, banyak kabar menakutkan itu. Nah dikatakan bahwa di akhir zaman salah satu itu ada banyak hal yang menakutkan. Saya sendiri baca berita itu baru-baru ini. Waduh, gunung di kutub utara, gunung es itu lepas karena retaan. Sudah diselidiki, sudah dilihat, tapi betul-betul lepas. Duh, saya bilang ini opo meneh gitu ya. Panjangnya 127 1270 kilometer. Gede nih Surabaya Jakarta ya, 1200 ya. Saya enggak tahu ya. Dalamnya 150 meter. Orang Jawa bilang edian tenan. Nah, itu leleh itu lautnya apa gak tambah dukur. Surabaya kelep. Ya, oke. Dikatakan mereka mati ketakutan. Di dalam Lukas 5:21. Mati ketakutan. Amsal 28 ayat 1, orang fasik itu bisa lari takut tanpa ada sebab. Tapi orang benar sebetulnya berani. Tapi belum tentu orang benar itu takut. Tidak takut ya, ternyata juga takut. Seharusnya berani. Oh benar. Teman saya kena COVID. Waktu masuk rumah sakit, waduh ndredeg Pak. Teman saya yang di Semarang satu lagi kena. Tiap hari ada orang digledek keluar dan liwat kamarnya. Waduh ini ndak enak ini. Dia ditidurkan seperti barak gitu. Terus setiap hari keluar geletek. Ada 1 atau 2. Loh apa Pak? Meninggal. Nah itu kan pikirannya orang kan, kapan giliran saya ya? Jangan-jangan giliran saya. Itu memberikan terasa takut. Teman saya juga begitu. Waduh kalau batuk seperti tusuk tombak. Dia mencari Tuhan dan dia dengar suara. Semua adalah kemurahanku.
saya berkata itu benar. Waktu saya diizinkan Tuhan mengalaminya, saya tidak takut. Bukan karena saya berani, tetapi karena saya mengalami dan dibawa Tuhan masuk dalam hadirat. Dan saya dipenuhi dengan kasih-Nya. Saya tidak katakan kasih saya, kasih-Nya yang membuat saya berdoa. Saya menangisi jiwa. Aneh ya, saya sempat mendoakan orang yang teman yang ketakutan karena dia batuk-batuk. Dan dia takut minta didoakan. Pada saat saya sudah positif, dia sendiri tidak positif. Ya toh. Saya tuh kadang-kadang ketemu dia tuh, kamu tuh nakal. Aku sing positif kok, kowe iki njaluk doa aku iki piye toh. Mestinya kan Anda doakan saya kan gitu ya. Malah saya tuh yang menghibur dia, menguatkan dia. Sudah, jangan panik gitu. Gitu. Nah, dan saya mengalami hadirat Tuhan dan saya disembuhkan lebih cepat, begitu cepat, dan itu saya percaya itu intervensi Tuhan. Nah, satu lagi 1 Yohanes 4 kalau nggak salah 18 ya. Kasih itu membuat kita nggak takut. Hari ini banyak orang lemes karena takut. Takutnya di 3 ini: sampar, kelaparan, kerusuhan ekonomi, krisis ekonomi. Yang ketiga, pedang, kerusuhan, bahaya. Pemerintah ini bekerja luar biasa. Banyak orang tidak tahu apa yang terjadi ini tidak ujuk-ujuk. Kalau itu tidak ada sesuatu bantuan. Saya pernah lihat, ini saya tidak promosi Gojek ya. Pokoknya online Yeah. online Gojek online. Enggak, itu namanya taksi online. Angkutan umum online itu ya. Apa Grab, Gojek atau whatever. Saya lihat duduk di pinggir jalan nunggu panggilan. Saya langsung bilang, tuh, puji Tuhan ya ada seperti itu. Itu berapa banyak orang mendapat pekerjaan masih di tengah-tengah ini. Orang itu mau ngelamar kerjaan hari ini, ngelamar karo sopo gitu lah. Kalau secara umum ya memang tetap ada orang cari pekerjaan, perusahaan. Tapi secara umum, apalagi misalnya seperti saya mau cari kerjaan, lah umurmu piro gitu ya. Ya sudah, langsung disuruh pulang gitu ya. Misalnya seperti itu, saya nggak tahu. Tapi ya bagaimana hari ini tidak ada berita-berita kepencurian, perampokan yang marak gitu ya. Wah, ini luar biasa loh. Di tengah-tengah krisis seperti ini, berarti pemerintah itu bekerja keras. Ini saya tidak promosi lah. Saudara, banyak hal orang itu tidak tahu. Tidak ada hal yang tiba-tiba. Kenapa orang nggak takut? Ada sebabnya. Kenapa situasi aman? Ada sebabnya. Ini yang orang Kristen ini sukanya bim salah bim. Ya, aman ya mestinya aman ya. Lo gimana? Aman itu tidak mestinya. Aman itu tidak tiba-tiba aman. Emangnya pemerintahan Jokowi itu nggak dienting-enting. Loh, itu kalau ada celah masuk sudah. Nah, apa yang bisa diledakkan. Dan itu mengerikan sudah. Jadi bagaimana kita tidak takut? Bagaimana kita sadar takut itu membunuh? Bagaimana kita tahu bahwa bukan realitanya itu sendiri, tapi ketakutan itu sendiri yang harus kita lawan? Ada satu cerita seorang motivator, Anthony Robbins. Itu memulai bukunya dengan seorang yang kerja di pagi-pagi di truk yang membawa daging dibekukan. Yaitu truk itu jadi freezer gitu ya belakangnya. Lah dia masuk di situ terkunci. Besoknya dia tuh begitu ketakutan. Besoknya kan dia hilang, dicari, dibuka. Ternyata dia mati dalam satu simptom membeku. Padahal truk itu tidak hidup, sehingga alat pendingin itu tidak jalan. Tapi pikirannya dia
saya masuk di situ, saya terkunci, dan itu memang ruang pendingin, saya mati. Dan dia mati di dalam pikirannya. Ketakutan itu membuat orang tidak punya pijaan melakukan kebenaran. Ketakutan membuat orang korupsi. Takut nggak punya duit, atau takut dianggap miskin. Ya, saya bukan anti istri-istri, tapi banyak pejabat tuh korupsi sebagian karena istrinya. Wah, itu bisa beli apa, itu beli ini. Masa kita ini, kamu tuh kan sudah ini, masa kita ini hidupnya, masa apa, wali kota miskin gitu ya. Bupati miskin lah ya, susah, malu dong gitu ya. Wah, ini carikan proyek gitu ya. Takut opini orang loh itu. Akhirnya orang berbuat salah, berbuat dosa. Saya kata, nah, mulai latihan takut itu apa? Mulai dari kepikiran. Kepikiran apa? Handphone ketinggalannya kepikiran loh. Jujur, ya saya belajar mempercayakan. Aduh, di mana ya? Ya sudah. Kapan itu ini saya ketinggalan? Aduh, di kafe, ya toh. Kekhawatiran hidup. Nah, itu besok mangan opo, anakku sekolah gimana. Nah, itu orang mencuri, ngerampok itu tidak semua orang jahat. Takut tidak punya uang. Iya kan? Makanya gini, takut, kepikiran, khawatir, takut kalau sudah menguasai, dia akan jadi pengkhianat. Dia akan bisa melakukan kejahatan. Kenapa? Tidak semua orang melakukan kejahatan karena jahat, karena takut. Saya ini jadi katut melihat, ya enggak selalu lihat, tapi kan saya di kamar itu ngetik-ngetik juga dengar. Itu loh sinetron yang lagi tren itu, Ikatan Cinta itu. Lagunya kok enak. Itu kan karena takut dia tuh bunuh. Tapi karena takut dia berbuat kejahatan yang lain. Ya sudah itu. Dosa itu beranak cucu gitu loh. Kalau sudah salah itu mengakulah, serahkan dirimu, selesai. Ya memang pergumulan ya. Tapi itu kita harus melawan ketakutan. Kalau enggak, waduh, sudah tambah enggak karu-karuan. Yudas itu sudah nyerahkan diri, sudah mengkhianat. Ya ini saya berandai-andai, coba dia datang ke murid, aku minta ampun sudah. Ya misalnya dia kan udah siap mati, udah bunuh diri. Aku patenono ya mau aku. Kayaknya dia dapat pengampunan loh ya. Paulus saja apa ya ndak bunuh orang. Paulus tuh bunuh orang. Cuma mungkin penulis Alkitab itu rodok sungkan gitu ya. Ya bunuh mungkin ndak langsung gebui, besoknya mati ya. Dia ndak bunuh langsung ya, tahu bisa. Dia menganiaya. Banyak yang ya, makanya dia terus merasa orang yang hutang. Ya tahu. Itu aja disapa loh sama Tuhan. Itu aja diampuni gitu ya. Ya saya kira Yudas itu kalau datang ya diampuni. Tapi karena dia takut, sudah menyesal dan takut, wis muter aja. Ya. Pak, emangnya Bapak nggak pernah takut? Loh ya, semua orang tuh pernah takut. Wahyu pernah takut kan? Pernah. Oh pernah, semua. Kalau Anda nggak pernah takut itu namanya Terminator. Arnold Schwarzenegger. Lah, orang nggak takut itu bukan karena dia tidak punya rasa takut. Satu, dia bertekad tidak menyerah dalam ketakutan. Dua, ketika dia mengalami kehadiran kasih. Dan kasih itu memberi rasa aman. Saya ngomong begini kepingin nangis. Kasih itu memberi rasa aman. Kasih itu membuat kita seperti anak kecil. Aku percaya. Saya itu ngelihat cucu saya kalau tidur, saya bikin kata-kata. Nikmatilah nak, hari-hari engkau hidup tanpa mikir.
enak tenan, tangi turu, minta susu, nangis, tidur, mandi, tidur lagi. Sudah enak. Tapi itu hari-hari nggak akan terus begitu. Nanti tunggu saat ini aja sudah mulai. Nah, dia sudah mulai menghadapi satu penderitaan apa. Dia harus mulai makan bubur. Dan itu 3 kali sehari. Nah, kadang-kadang dia mungkin baru minum susu atau apa, terus waktunya makan. Wah, dia bete bener. Nggak mau. Sama mamanya digodai, ya, makan lagi. Itu penderitaan sudah. Saya bilang, nikmatilah penderitaan. Harus gitu ya. Nanti kalau sudah besar sedikit ya, misalnya pandemi, bangun, berangkat sekolah, masih ngantuk, berangkat mandi nih. Saya pernah lihat ada anak itu dibawa sekolah, itu mungkin ada yang mandi, ada anaknya sambil gini masuk mobil. Mungkin malamnya pesta ya toh. Minggu malam diajak pesta, Senin sekolah, sampai gini-gini udah berangkat. Itu orang tua harus melatih. Jangan bilang nggak tega. Waduh, nggak tega. Ya kalau tidurnya jam 3 ya nggak tega bisa. Ya masih tidurnya jam 10, 11 ya tegakan lah. Karena itu melewati rasa sakit. Yang kedua, apa ini? Sakit hati. Kebencian, sakit hati, kecewa. Nah, ini kembali lagi. Dikatakan mereka akan kasih menjadi tawar. Hari ini saya kuat ada satu keterbukaan itu makin nyata. Jadi beberapa kasus kemunafikan itu makin tersingkapkan. Dan saya menyadari beberapa orang kecewa. Seperti air yang pahit memberikan rasa pahit. Khususnya mereka yang kurang dewasa. Saya tidak ngomong tidak dewasa, tapi kurang dewasa. Atau punya pijaan, dia sudah gampang sakit hati. Dan dia akan mengalami sakit hati. Nah, yang ngeri Matius 24 ini. Bentar. Dikatakan Ayub 5 pasal 5 ayat 2. Orang bodoh dibunuh oleh sakit hati. Jadi orang sakit hati itu sebenarnya orang bodoh. Karena sakit hati itu membunuh. Seperti ketakutan. Nah, tapi jangan mimpi. Jangan mimpi kita nggak pernah disakiti. Ya itu saya berkali-kali saya ngomong. Kalau berani hidup, ya cucu saya nggak ada yang nyakiti hari ini. Tapi nanti kalau dia sudah besar, wah, itu dia akan ketemu yang namanya tersakiti apa disakiti. Ya dia harus mampu mengatasinya itu. Nah, ini yang ngeri. Oh, enggak ya? Kok Matius ya? Bentar. Menyerahkan. Mereka akan saling menyerahkan. Ini di Matius 10 ayat 21. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian ayahnya akan anaknya. Orang-orang memberontak dan membunuh mereka. Waduh. Jadi itu mereka akan saling berkhianat. Ini akan membuat orang kasih menjadi dingin. Matius 24 ayat 10. Banyak orang murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Bentar. Markus ya. Markus aja. Bentar. Nah, ini Lukas 21 ayat 16. Saya seumur-umur ya baca tapi kok lewat. Kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, sahabat-sahabatmu,
dan beberapa orang di antaramu akan dibunuh. Jadi hari ini apa? Saya bilang akhir zaman orang itu ya bukan saya mengkecilkan. Antikris tahun berapa? Itu ya perlu kita pahami pemetaannya. Pre-trib atau post-trib. Saya bilang sama seperti gini, hati-hati dengan radikalisme. Jangan membangunkan macan tidur. Ya, saya bilang macannya kok dibangunkan? Macannya itu sudah bangun, sudah keliwar-keliwar di depan pintu kita. Nah, demikian juga antikris. Kita ini jangan ngomong antikris, tapi kan belum datang. Roh antikris itu sudah ada. Apa? Ya ini, kemabuan, cinta uang, kebencian, pengkhianatan. Kita tidak bisa mikir. Gini. Kalau seorang, saya tidak ingin nyinggung siapapun, kalau seorang ayah dia memperkosa anaknya, nggak usah anak kandung, itu pengkhianatan. Kalau seorang pemimpin rohani, itu pengkhianatan, gitu ya. Memanipulasi jemaat, itu pengkhianatan. Makanya Alkitab, mungkin Anda tidak memperhatikan. Ya, ini bisa berdebat secara teologi. Tuhan itu tidak menghukum Batseba. Padahal dalam Taurat dikatakan orang yang tidur itu yang dirajam dua-duanya. Daud mendapat anugerah, ya sudah. Kok Batseba juga nggak ada penyelesaian, nggak ada omongan. Saya menafsirkan ini tafsiran saya. Karena Batseba dalam posisi tidak berdaya. Dia gak mungkin nolak. Raja manggil sini. Udah kaya, kuasa, berkarisma. Ya masa ditolak gitu ya. Ditolak juga takut gitu. Lain dengan Sulamit. Saya baru tahu Sulamit itu justru di taksir Salomo dia tetap setia. Bukan, banyak orang nafsirkan percintaannya Salomo sama gadis, sama yang mana? Istrinya 1000 gitu kan itu. Ternyata Salomo itu naksir gadis yang Sulamit itu yang berkulit hitam itu. Tapi dia tidak mau. Bayangkan di taksir Salomo dia tetap mau setia kepada kekasihnya. Itulah Kidung Agung. Dan Salomo itu tidak sakit hati, tapi malah salut. Wah, ini perempuan satu ini luar biasa. Perempuan mana tidak mau sama saya? Itulah Salomo ini. Tapi yang ini nggak mau. Dia mau setia sama kekasihnya. Nah ini, jadi akhir zaman ini kita harus tahu. Covid ini kan tidak tahu. Ini pandemik kan tidak kelihatan, tapi ada di mana-mana. Ada yang terjangkit itu banyak. Mulai dari yang kena berat mati, ada yang kena tapi OTG, ada yang kena terus bisa sembuh. Ya semua sembuh. Yang tidak mati ya sembuh ya. Tapi yang OTG itu tidak kerasa kena. Nah ini kena roja akhir zaman. Oh ya, hamba uang loh ya. Tapi dia sebenarnya sudah jadi hamba uang. Itu kita bukan hamba uang bulan ini, belum tentu bulan depan kita tidak hamba uang kalau kita tidak melatih terus iman kita. Gimana Pak melatihnya? Lah iya, belajar menabur, belajar perpuluhan itu bawa ya. Musim krisis ini perpuluhan kok abot itu ya. Loh ya itu latihan. Tetap menabur. Ada orang itu Bu Ayu sering ini. Ada orang loh mengeluh atau apa dihadapkan Tuhan gitu ya. Ya, kita semua punya kebutuhan dalam ukuran masing-masing kan tentunya. Nah, saya juga begitu. Iki wong kok ya terus Tuhan itu ngilik-ngilik saya gitu. Kayak ono itu. Aduh Tuhan Yesus. Iki yo. Tapi itulah ada hal-hal yang kita belajar untuk terus menabur. Ketakutan. Ini dulu ada 5, 3-nya nanti.
Ya, ada 5 hal yang membunuh kehidupan. 2 dulu ya kekasih Tuhan. Ketakutan, sakit hati. Kemarahan, sakit hati. Ya. Oke, sakit hati atau kemarahan ya. Jangan sampai ini membunuh Anda. Ya. Baik. Yang ketiga, kemabuan. Yang keempat, tidak tahu. Yang kelima, tidak bertindak. Sekalipun tahu, matilah dia. Oke. 5 hal yang membunuh kehidupan. Tadi yang pertama ketakutan, kemudian kemarahan atau sakit hati. Sakit hati. Kebencian, kebencian, kemarahan, sakit hati. Itu membunuh Anda. Iya. Jadi jangan disimpan ya. Psikologi pun ilmu faal kalau orang marah apa itu kena kebenci ya, sakit hati kena kanker. Orang marah aja imunnya turun. Ya. Oke, berikutnya tadi kemabukan, Mbak. Ya. Kemabukan Ya, itu kebalikannya. Jadi barang yang biasa, yang sebetulnya nggak apa-apa, tapi dibuat berlebihan. Terus berlebihan. Contohnya? Ya makan minum. Oke. Soal sekarang kan zaman dulu nggak ada media pornografi. Ya. Ternyata pornografi itu diselidiki, dia merusak otak seperti narkoba. Ya. Gila bener saya bilang. Nah itu kemabuan. Wah itu suruh berhenti nggak mudah itu. Sakau. Ya. Nah itu makanya jahatnya narkoba itu merusak. Di sakaunya itu ya. Nah kemabuan itu kebalik. Kalau sakit hati kan sakitnya di sini. Kalau kemabuan itu nikmat. Dan mau lagi. Cita. Kayak enak lah, enak, nikmat. Tapi nikmat itu dia buat lupa, tapi dia rusak. Nah, salah satu yang membuat orang meninggal beberapa waktu itu belum tahu. Nah, ini nanti tidak tahu. Itu kan oksigen level turun. Nah, orang itu katanya pertama kali di Banyumas atau di mana. Orangnya masih ketawa-tawa gitu. Besoknya meninggal gitu. Loh, orang kan, lah itu scary kan gitu. Wih, ono demite gitu. Jadi oksigen levelnya turun. Tapi dia nggak terasa. Dia joy aja, seneng aja. Nah, saya waktu kena DB itu trombosit turun. Waduh, dokternya yang itu dokter jaga ya. Bapak nggak apa-apa, nggak ada pendarahan. Bapak santai aja. Oh. Tapi diukur itu turun terus. Sampai sebelum itu kan kayak tapal kuda, 16.000. Itu udah batasnya 10.000. Normal itu kan 200 berapa? Udah 16.000. Saya waktu tes itu enggak ada 33.000, dari 100 itu turun 33.000. Ditelepon labnya. Bapak mesti masuk rumah sakit. Ya khawatir ya. Masuk tuh udah dikasihin infus. Wah, kasih ini, pikir waduh naik. Turun 33, 20. Padahal Pak Guana nggak pernah masuk rumah sakit ya? Waduh, Abnama nggak pernah ya? Waduh, itu ampun dah. Sekali terus, aja ya Pak ya? Enggak, 2 kali. 2 kali waktu kena radiator itu. Ya, maksudnya itu aja terakhir dan terakhir. Ya, dalam anugerahnya. Loh, ini saya COVID itu permisi ya? Iya. Ke dokter enggak. Ke rumah sakit enggak. Udah isolasi mandiri. Iya, lewat. Yang ini jangan dibawa tiru, saya bilang itu. Saya ngomong teman-teman, ini apa? Kasih karunia. Iya. Jadi di mana? Itu saya nggak sadar. Kemabukannya. Jadi sesuatu yang tapi. Nah, teman saya dia punya istri meninggal ini. Kenal saya. Jadi trombositnya turun. Dia disambangi sampai dalam satu titik seperti orang nggak apa-apa, dijak ngomong apa. Tapi begitu turun sampai level tertentu, kesadarannya hilang, koma. Oke. Bayangin. Ya. Jadi kemabuan, makanya gini, hati-hati dengan kemabuan dan pesta pora. Tiba-tiba itu ada kan Tuhan Yesus mana-mana nih. Itu ada, berwaspadalah kepada kemabuan, pesta pora. Orang ngerti, orang sadar. Nah ini nih, Lukas 21 ayat 34. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat dengan pesta pora dan kemabuan,
serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atasmu seperti saja. Boom. Orang yang pesta itu yang dulu, yang katanya dari batu, dari Songgoriti, waktu malam-malam naik jeep itu terus nobruk pohon, mati semua dalam keadaan telanjang, permisi. Jadi itu kemabuan pesta seks, besoknya des mati. Jadi karena dia tidak alert ya, bahasa Inggrisnya aware, tidak conscious. Jadi orang yang penuh roh itu sebenarnya conscious. Orang yang diikat oleh dosa itu unconscious. Makanya Nuh, seorang benar, waktu mabuk dia unconscious, tidak sadar. Telanjang, nggak malu, ngisi loh, apa gak apa-apa. Gak apa-apa tau. Nah, sama seperti orang makan ya, sampai permisi gak bisa nahan gemuk tamu, terus gak peduli. Dia sudah nggak ada rasa gitu ya. Nggak peduli dia. Nggak peduli. Loh, saya bilang, loh kan urusanku toh. Loh, nggak bisa. Kita ini harus bertanggung jawab terhadap tubuh, jiwa, roh kita sendiri. Makanya kasihlah Tuhan Allahmu sesamamu seperti dirimu. Itu ibadah loh. Jaga tubuh itu, jaga hati itu ibadah. Bukan cuma ngejaga hati, jaga pikiran itu ibadah. Kenapa? Kita ini bukan yang nyiptakan tubuh, pikiran. Makanya hidup ini bukan diberikan, dipercayakan. You have to maintain, you have to develop supaya bisa berbuah. Karena suatu hari nanti harus dipertanggungjawabkan. Iya. Sebagian orang kan tidak jaga tubuhnya. Mati sebelum waktunya. Jangan bilang itu waktu Tuhan semua. Enggak loh. Enggak. Nah sekarang gini, buktinya ada orang bunuh diri. Emangnya waktu Tuhan orang bunuh diri? Kan sama, mirip ya, yang ini direct. Lah bagaimana orang yang tidak jaga makan sudah dikasih tahu terus sampai satu-satu det mati. Ya sebetulnya kan dia itu kan tahu tapi tidak bisa menahan. Ya akhirnya sampai satu titik. Tadi yang kelima itu ya, tidak bertindak sekalipun tahu. Iya. Padahal itu sudah berubah. Musimnya sudah berubah. Ini tidak tahu musimnya berubah. Ini yang jangan melakukan hal yang sama dengan sebuah kondisi yang berbeda. Ya balik lagi, cucu saya ngompol buang air langsung, ya nggak ada yang marah. Nanti lah sudah besar, ya nggak boleh. Pasti kena setrep. Oh, saya tidak pernah kalau urusan itu tega saya. Anak saya aja dia tahu. Kalau sudah saya sikat. Tapi ya dia tahu. Kena disiplin. Saya tidak benci dia. Prinsip itu saya marah. Nggak boleh kamu gini gitu. Itu harus ya kita musimnya. Nah ini kegoncangan. Hati-hati, don't do the same thing. Dengan pola yang sama, bisnis pola yang sama. Ya jual toko apa. Ini sudah nggak bisa. Saya tuh lihat nggak tahu berapa ya paket datang di rumah saya. Anak saya yang pesen. Dan anak saya memang orang yang nggak suka pergi-pergi. Ya gimana supermarket toko ini laku online semua. Saya sendiri tuh dari nggak kepikir online, sekarang ya mulai online. Karena di rumah saja. Dan yang luar biasa tuh online itu murah. Ya walaupun orang masih takut ya. Nah ini ada resepnya. Cari yang shop yang ratingnya tinggi. Oh gitu ya. Saya nggak ngerti. Bapak nggak nanya sih. Iya. Kan ada respon dari pembeli sebelumnya. Nah, hal-hal seperti ini nih kalau dipraktekkan dalam kehidupan rohani juga begitu, Pak ya. Iya. Sekalipun kita tahu banyak tentang firman Tuhan tiap hari dengan kemarin webinar teaching series. Life sama faith ini sebenarnya gandeng, membawa kehidupan. Apa salah satu? Ini salah satu aja. Anda ikutilah di YouTube. Ada Purpose of Creation teaching series, 6 seri, ini baru yang pertama. Nanti Selasa depan ini Pak Doni
heaven on earth konsep. Jadi kehidupan itu apa? Salah satu pergerakan. Kalau enggak gerak tadi tuh. Ya. Nah, lihat ya. Tubuh kita. Ini mengajarkan tadi yang Bu Wahyu kan tanya. Kami ngobrol tadi di off air. Ya, enggak, yang tadi itu. Yang mana, Pak? Oh iya, yang offline itu. Ya. Kalau enggak ada pergerakan, vitamin D-nya tuh nggak bisa diolah. Nggak bisa jadi diolah. kalsium. Nah, lihat, kita butuh udara. Tapi udara enggak berhenti udara. Udara yang mengalir. Itu namanya nafas. Jantung kita ini berdetak. Darah, kurangan darah. Darah itu ada dan harus mengalir. Ada dan mengalir. Ya. Makanya orang mati karena darahnya kental. Nah, coba, darah kental itu apa? Tidak bisa mengalir. Itu pun tidak mengalir, sama sekali tidak mengalirnya kalonen. Itu aja terlalu mati pelan. terlalu pelan. Ya. Jadi hidup ini, life is like riding bicycle. Harus To terus keep dikali balance, kayu you- ya. To make balance, you have to keep moving. Itu Einstein bilang. Ya. Without moving, there is no life. Tubuh Anda didesain untuk bergerak. Makanya olahraga. Itu semua desain. Kita ini harus Gak ada alasan gak suka olahraga. Nggak bisa. Ada hal yang kita nggak suka, harus melakukan. Ya. Ada orang nggak suka makan, ya harus makan. Ada orang yang kemaruk makan, ya harus ditahan. Lah itu kan apa itu? Membawa kepada keselarasan. Ya walaupun nggak selarasnya 100%, tapi jangan terlalu jauh. Makanya dosa yang tidak membak maut itu dosa yang rada-rada. Saya nggak mendorong Anda Ada dosa berdosa. kecil dan dosa besar ya. Ada dosa yang membak maut kan ada. Ya. Dan dosa yang tidak membak maut, tapi tetap membak kerusakan. Ya. Gitu loh. Ya, dosa yang membak maut, ya misalnya Contohnya. suka makan gitu ya, itu bisa, tapi ya tidak membuat orang tidak masuk surga gitu ya. Tapi yang merusak tubuh atau membuat orang sehat gitu ya. Orang lututnya sakit ya masih hidup, tapi ya dia jalan bajau nggak bisa. Ya. Saya ini puji Tuhan baru ini ke Wonosalam, naik ke satu tanah garapan perhutani, lihat. Ya naik ya, turunan. Oh ya sik kuat. Sik kuat. Ya. Ya karena beliau olahraga. Iya. Ya Pak ya. Iya. Masih lari Pak ya. Hampir tidak waktu ini, tapi gini masih kayak treadmill gitu. Ya itu sama dengan lari. Iya. Oke. Baik. Jangan-jangan Anda lari dari kenyataan, itu bukan olahraga. Oke, Pak, tidak bertindak sekalipun tahu. Ada banyak orang yang tahu kebenaran firman Tuhan, tetapi untuk prakteknya itu juga. Nah itu Nggak banyak mudah, kendala Pak. tadi tuh, trauma, Ya. bawah sadar, Heeh. tidak mau rasa sakit, ya, banyak, ya itu tidak bertindak. Tapi akhirnya ya gone, Mati. di dalam dia tidak bertindak, Ya. dia tidak bertindak, dia apa ya? Mana ya ada contohnya di Alkitab, dia diam. Itu orang malas untuk melangkah aja tidak mau, padahal dia tahu. Ya. Akhirnya tiba-tiba kemiskinan itu Ya. menyerbu. Di Amsal itu ya. Iya, mati dia. Ya. Put. Ih. Makanya Anda harus belajar ini, ketakutan, kemalasan itu harus dilawan, yang kecil-kecil itu dilawan. Makanya kalau saat teduh itu bangun. Itu kesempatan melawan diri daging sendiri. kita Iya. ya. Belajar dari hal kecil-kecil itu ya. Gini. Ada dulu kan, zaman dulu belum ada chip, belum ada. Orang kena tawan musuh itu kan dikasih bandul besi bunder itu ya, kalau gambar-gambar. Nah, kalau ketahuan musuh ya kena beban. Tapi kalau mau bebas, kita harus mau memanggul senjata dan perang, sehingga kita tidak bisa ngalahin musuh. Tuhan sendiri gini, datanglah kepadaku hai engkau yang letih lesu Dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan. Aku memberi kelegaan, aku lemah. Pikulah yang kupasang. Jadi sebetulnya kita ada dua. Sekarang penderitaan karena dosa, masuk neraka, atau kita mau sakit, salib.
Sebetulnya Tidak ada cara lain ya. Kita ini nggak bisa lari dari rasa sakit. Sudah, daripada sakitnya masuk penjara, daripada sakitnya melarat, ya rajinlah. Ya. Soalnya sakit melarat itu menyakitkan, lebih menyakitkan daripada kerja keras. Ya. Kan begitu sih, gitu loh. Sakitnya ini. Aduh, ini saya lalu kalau saya bilang olahraga. Sakitnya orang olahraga itu masih mending daripada sakitnya orang sakit. Gitu. Ya. Lah gitu loh. Ya memang ada orang setelah sakit baru sadar dia mau olahraga, akhirnya sembuh. Ya. Itu masih untung. Ada yang sakit, sudah sakit, dia ngandalin obat, Nggak olahraga. sembuh lagi, nggak olahraga, sakit lagi, akhirnya satu titik. Orang Jawa bilang legrek. Habislah dia. Baik. Ketakutan, sakit hati, kemarahan, kebencian, juga kemabukan, ketidaktahuan, kemudian Itu tidak tahu itu. tidak bertindak sekalipun tahu. Ya, dia tidak pernah melangkah itu, walaupun tahu. Ini juga apa ya? Ada orang dari sini tidak tahu ini loh. Berapa banyak orang waktu belum ngerti di dimer, di apa? Oksigen itu orang itu meninggal karena dokter juga nggak tahu, orangnya juga nggak tahu. Banyak orang yang penting tulus dosa. Tunggu dulu, Alkitab sudah mengingatkan, my people are destroyed for the lack of knowledge. Dia binasa karena tidak tahu. Makanya jangan jadi umat Tuhan tuh cuma tulus. Harus belajar ya. Harus belajar. Tadi ngomong-ngomong, ada teknik-teknik kesehatan nggak butuh mahal. Ada resep-resep kesehatan nggak butuh mahal. Nah itulah sing orang-orang yang kaya itu kan kalau nggak mahal nggak lego. Padahal tidak selalu mahal. Kita loh dari dulu disarankan minum air putih. Itu kan nggak mahal tuh. Nggak mahal. Nggak ada yang lakukan. Iya. Nah air putih pun kalau bisa yang ya itu mulai mahal. Mulai mahal itu. Nah, apa mikrokluster Iya, macam-macam. Padahal sederhana sebenarnya ya. Ya oke lah, sekarang mungkin PDAM kurang memenuhi syarat untuk langsung minum. Ya beli di itu apa? Depo. Bukan beli botol gelasan gini kan mahal. Ya depo 1 galon itu kan bagus, air gunung. Ya dimasak dulu. Ya itu nggak perlu dimasak. Kalau yang sudah di depo itu nggak perlu dimasak. Yang galon ya, yang 20 liter itu nggak perlu dimasak. Itu langsung diminum. Justru dimasak nggak bagus. Kecuali memang untuk uah ya. Gitu. Jadi untuk makan ya. Baik. Silakan kekasih Tuhan, Anda bisa memperdalam mungkin 5 hal ini ada dalam kehidupan Anda 1, 2 gitu, atau bahkan jangan-jangan 5-5-nya ada di Anda. Waduh. Seperti gini loh, memaintain ya, kita pernah banyak orang setelah 40 dari gadis manis, baik hati jadi nenek lampir. Karena kotoran demi kotoran. Ya, yang tidak dikeluarkan. Nah, gini. Kita ini kalau ngomong tubuh ya, sama. Kita ini tiap hari mandi toh. Ya. Orang Indonesia ya toh. Kalau orang Kanada enggak tiap hari mandi. Dan memang enggak apa-apa gitu ya. Nah, tiap hari mandi. Nah, kita ini harus bisa mandi bukan cuma tubuh. Tapi mandi organ di dalam. Permisi. Kalau wanita itu secara khusus organ intimnya harus tahu caranya membersihkan. Terus organ usus itu harus tahu caranya membersihkan. Ya, apa Pak? Minum air hangat. Kalau pagi itu ususnya kan dicuci. Jangan langsung makan. Biarkan dia mencuci. Baik sekali kalau Anda itu hanya makan yang apa gitu, sayur aja pagi hari untuk energinya. Seperti itu. Paru-paru bagaimana dicuci? Ya aerobik. Karena dengan aerobik itu apa? Itu sel-sel yang tidak pernah dipakai itu terpakai. Karena diperes. Nah, itu.
otak harus dicuci. Dan itu nggak harus mahal kan ya? Nggak harus mahal. Ya. Nggak harus mahal. Tapi semua itu gini loh. Kita nih ngerti mandi tiap hari. Kita nih harus ngerti memandikan organ di dalam tubuh. Harus memandikan pikiran. Harus bisa memandikan adus hati. Itu loh. Sehingga kita ini nanti umur 40-50 tidak jadi orang. Jadi nenek lampir atau apa itu, hidup dalam kepahitan atau keputusasaan, kalah, loser, ya, terus ngenteni mati. Tidak, kita ini tidak dipanggil untuk mati. Loh, tua kan mati. Kita kalau mau sudah tua itu gini, lihat keabadian. Nah, makanya istilahnya orang Kristen itu harus ngerti, pulang ke rumah Bapa, kan gak mati. Masuk itu pintu masuk ke kekekalan. Itu kan kita lewat musim demi musim. Nah, itu last season on the earth in the reality. Nanti ya 1000 tahun balik lagi kalau lulus kan. Tapi itu istilahnya musim terakhir kita masuk dalam keabadian, gitu loh. Yang ini kan mortal. Tapi musim demi musim harus dilewati. Jadi anak kecil dari bayi, kanak-kanak, anak-anak, balita, anak remaja, dewasa muda, dewasa tua, lansia apa gitu, ada levelnya gitu. Sudah seperti itulah. Itu musim. Lewati setiap musim dengan dan bijaksana. Cara hidupnya harus berubah. Betul. Tadi kita ngomong-ngomong ada seorang hamba Tuhan umur 82 masih sehat. Beliau tahu sekarang tidak makan seperti yang dulu. Ya sudah, pasti tidak ujuk-ujuk. Selalu tidak ujuk-ujuk. Harus dilatih ya. Dilatih. Tadi itu juga bicara tentang kemabukan ya. Ditahan gitu, menahan diri kita untuk. Saya dulu nggak minum air ndak dingin ndak enak, ndak manis ndak enak. Tapi saya olahraga orang muda. Sekarang saya sudah manis ndak, dingin ndak. Saya pernah makan di satu rumah, terus kok enak ya ada susu dele dingin. Saya pesen minum tuh kok gak tego ya. Bungkus aja bungkus. Teh tawar panas. Sadar diri ya. Sudah kebiasaannya. Lama-lama pertama menahan diri akhirnya kebiasaan. Sudah jadi habit. Habit ini membuat saya sehat. Makanya apa hidup dalam daging atau hidup dalam roh. Nah, itu kebiasaan. Kalau Anda sudah terbiasa hidup ini, gini nggak enak. Milikilah kebiasaan yang membawa kehidupan, gitu loh. Lah kalau saya minum dingin terus, ya itu kurang baik. Minum gula terus, loh orang kalau udah gula naik terus. Kalau enggak manis, craving jadinya ya. Craving, ya, itu craving itu apa? Sakau ya. Pengen lagi. Nah itu yang padahal kalau dilewati rela sakit, tek lewat. Tapi selama misalnya seminggunya ini, nah itu mau nggak sakit, baru lepas. Lepas rokok, lepas narkoba, itu harus mau gitu. Udahlah, kita ini harus kenalan sama rasa sakit lah. Kalau enggak, kita mati oleh sakit juga, sakit yang beda. Tadi tuh malas, kalau kerja keras kadang-kadang ya aduh capek, tapi malas ya udah siap-siap miskin. Karena miskin sakit, menyakitkan. Baik, ini ada pertanyaan yang menyimpang dari yang kita perbincangkan, tapi akan ditanggapi Pak Guana ya, dari 6642. Shalom Pak Guana, saya ingin tanya bagaimana pandangan Alkitab mengenai trading saham? Apakah salah Pak? Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Menurut saya ada yang binatang halal, ya itu aja. Binatang halal, roti binatang halal, binatang haram. Yang haram itu buang. Yang sering jadi pertanyaan itu binatang halal. Nah, Alkitab sudah menunjuk binatang halal itu darahnya dibuang. Bahasa Alkitab tidak pakai halal. Tidak
bersih. unclean. Oh ya, itu Inggrisnya apa ya? Halal ya? Tidak, Halal. tidak Nggak ada halal. tidak apa ya? Yang haram. Ya. Haram dan tidak haram. Atau apa? Bersih apa? Haram. Tidak haram. Haram dan Tidak tidak. haram. Itu terjemahan bahasa Indonesia ya? Iya, tidak pakai halal gitu Iya, ya. iya. Tidak haram dan haram gitu ya. Ya. Kalau yang tidak haram, misalnya domba, kambing, sapi, itu darahnya harus dikeluarkan. Nyawanya itu di situ, rohnya itu di situ. Jadi saham itu ada rohnya gitu ya, roh yang harus dibuang. Saya kan ngomong, COVID ini penyakit biasa. Yang tidak menjadi biasa itu ada rohnya yang ketakutan, roh maut yang nunut di situ. Aduh, saya marah bener. Ini gila nih penyakit ini, gitu ya. Gitu. Jadi saham itu bisa dibuat judi, bisa dibuat investasi. Saya kasih tahu ya, orang buat bikin rumah sakit hari ini, dokter itu bisa bikin bisnis, tapi bisa bikin sebuah program kemanusiaan. Jadi ada hal yang bisa permisi, bahkan pelayanan pun bisa dibuat begitu. Nah, yang kita harus buang itu adalah rohnya. Tapi tentu saja rohnya dibuang, perilaku kita juga akan berbeda, gitu ya. Jadi kalau orang nggak ngerti saham, cuma mau nanem, mau hit run gitu, pokoknya itu namanya judi. Jadi kalau Anda main saham, ya belajar dulu. Ilmunya belajar dulu. Ya. Atau Anda sesimpel tanam. Itu namanya saham blue chip ya. Saya sendiri nggak main saham. Ya, anak saya yang main saham. Dan saya yang satunya sudah, yang satunya mau belajar. Karena memang bunga bank akan dibuat makin kecil. Dan orang harus biasa menanam, ditaruh di investasi. Harus belajar investasi. Betul. Harus ngerti investasi. Ini dunia modern. Jadi kita nggak boleh. Saya baru ikut webinar atau Zoom pesantren motivasi Indonesia. Wah, itu keren. Bicara, nah itu NU ya, dia sudah mulai sadar bukan hanya bicara rohani tapi kesejahteraan sebuah komunitas. Saya nggak ngomong ini benar atau salah. Yang saya katakan sebuah kesadaran. Gitu. Jadi di pesantren itu ada ruang trading gitu. Wih gila, bener saya bilang gitu. Itu Pak Ahok diundang di situ untuk memberi pembicaraan juga. Okay. Jadi kalau untuk yang chip itu jangka panjang. Orang yang nanam saham dulu go private ya, yang pegawainya Starbucks, waduh kaya semua itu. Go private itu kan naik cuma 2 kali dengan begitu itu IPO. Ya. Bapak ngerti IPO ya, ngerti lah ya, belajar ya, baca-baca. Itu langsung diterima oleh pasar, naiknya itu bisa 3. Nah itu sebenarnya rahasianya orang jadi konglomerat. Dia ngumpulin uang misalnya 500 miliar, itu tiba-tiba jadi 5 triliun tuh gimana? Go public. Yeah. Yang 4,5 triliunnya ya apa? Iku gak kerja itu. Kerja pakai otak itu. Smart ya. Smart. Ya. Baik. Berikutnya Pak, ada pertanyaan dari nomor belakang 3176. Shalom Pak, bagaimana cara mengatasi nafsu? Lah itu salah satu puasa. Merenungkan firman Tuhan. Menyembah. Energi. Karena dosa itu energi. Makanya disebut kuasa. Energi itu harus dilawan dengan energi. Anda sehat. Itu karena Anda punya energi atau kekuatan imun. Dan imun itu harus dilatih. Makanya nggak boleh steril terlalu nemen. Itu juga akan bumerang. Tubuh Anda itu harus terbiasa. Jadi bayi itu, ya ini kembali cucu saya, apa aja di mood gitu. Ya, apa itu bersih 100%? Ya enggak lah. Tapi ya relatif bersih gitu ya, udah biarin. Karena dia akan ketemu bakteri. Dan daya imunnya itu dilatih. Ya itu kira-kira. Jadi bagaimana nafsu, melawan nafsu, itu harus
cukup energimu. Kesadaran rohmu itu harus cukup. Oh, saya ngerti sekali kesadaran roh itu kalau turun, dosa itu mulai ngintip muncul. Itu kayak timbangan aja. ya. Nah itu namanya kemabuan. Pelan-pelan dari tidak mampu lumpuh mabuk. Mabuk itu sudah ndak iling. Sudah kayak kebo dicokok gitu ya, sekatut aja. Ya. Jadi harus pernah aware. jatuh rasa bersalah. Terus diulangi lagi, lama-lama udah Biasa. udah biasa, udah saya apa jari ini. Ya, misalnya orang berzina, lama-lama jadi kebiasaan, lama-lama jadi ya sudah jadi kerjaan. Ya sudah itu. Itu kan dia lama-lama ya sudah ya memang Ya memang begitu, ya biasa. memang begitu. Ya. Nah, untuk menghentikan itu kan tidak mudah, Pak. Tadi harus melewati rasa sakit itu ya. Iya. Baik secara gini ya, ini saya tidak mengutuk ini ya. Seorang pelacur, ini dia bukan hanya akhirnya dibayar, dia sendiri karena dia hidup situ, dia udah biasa melakukan hubungan seks itu seperti dia memiliki hyper. Nah kalau dia mau berhenti, secara faalogi itu dia juga harus menurunkan itu. Yang kedua secara ekonomi itu kan sweat yang dulu Pak Dautoni kan gitu dulu dari dukun sekali santet berapa 50 juta enak gampang mandek dodolan roti jadi bikin apa bakpo untungnya piro 1.000 atau berapa lah dia pernah nikmati sekali bikin ramuan santet 50 juta suruh ngumpulno untung 1.000-an itu 1.500 itu kan ya ndak enak. Dia cerita, ya? ini saya saya beliau cerita di khotbah saya ulangi aja. Sakit. Seorang Musa pangeran tinggal perintah. Terus di padang gurun 40 tahun. Kambing domba. Loh, Tuhan Yesus di surga disembah di raja, turun kelihatan ketemu orang-orang yang sok pinter. Dan dia kan memang Tuhan kan jadi anak domba kan, bukan menunjuk apa, dia tuh anak domba. Makanya saya ini hati-hati, Yesus tuh bukan seperti yang di Matius, Lukas, Yohanes, Markus. Yesus tuh seperti apa Pak di kitab Wahyu? Garang. Loh, itu medeni. Anda nggak ketemu Tuhan Yesus tuh di Matius, Lukas loh. Itu iya Pak ya. Loh iya. Kita tidak ketemu itu waktu itu ya gambar kita belajar. Tapi kan Tuhan melakukan misinya sebagai domba yang disembelih. Setelah itu dia bangkit sebagai raja sekarang. Powerful ya. Wah, wajahnya seperti matahari, matanya seperti sinar laser, suaranya seperti desal guru itu loh. Dan aku tersungkur seperti orang mati. Ngutip lagi Benny Hinn aja mediting. Coba didiemin aja. Makanya takut sama Tuhan itu akan membawa kita hidup dalam kekudusan. Takut yang cinta, yang hormat jadi satu. Nggak bisa cuma cinta tok. Orang yang anak-anak muda tuh aku cinta Tuhan. Kok hidupnya berzina? Ya karena dia cinta Tuhan tapi tidak takut sama Tuhan. Ini harus elemennya kurang. Ya. Harus lengkap ya. Harus lengkap, bumbunya itu harus lengkap. Orang itu ngajar dan tidak semua hamba Tuhan memahami itu. Saya nggak ngeminter, tidak semua hamba Tuhan. Sama seperti Paulus bilang, aku sebagai ahli bangunan, aku meletakkan dasar. Itu yang saya sebut spiritual formation. Orang bentuk tubuh aja bikin six pack ada caranya. Nggak ada itu PT yang ngerti itu. Orang gemuk ya, wah latihan barbel, nggak ada. Kardio dulu. Terus karbonya di cara makannya, latihannya. Minggu pertama, minggu kedua ada tahapannya. Itu gimana bentuk hidup rohani? Pokoknya tulus, pokoknya semangat. Ya itu perlu. Tapi nggak tulus aja. Ini yang terus saya dengungkan. Dan masih kurang itu dipahami. Bukan tidak ada, masih kurang rata-rata. Umat Tuhan tuh mikirnya nggak begitu.
Ternyata hidup rohani itu tulus, anugerah Tuhan baik. Dah, itu aja. Enggak cuma itu. Harus belajar. Belajar bagaimana caranya berperang, bagaimana caranya menyikapi hidup. Nah, bukan cuma itu. Sudah masuk sini, next level. Ya. Next level. Karena makanya karate itu lebih laku daripada kungfu. Kenapa? Dibuat sabuk. Orang itu bisa semangat gitu. Ada levelnya ya? Sabuk putih, oranye, sampai yang paling tinggi hitam, biru, ya? kuning, hitam. Saya udah black belt. Mantap. Iya. Ya, makanya gini loh. Itu black belt itu strip 1, strip 2. Oh, ada lagi? Iya, sampai strip berapa. Saya cuma bilang gini loh. Kalau karate, ya kita ini belajar karate belum tentu jadi master. Tapi paling enggak ya sabuk coklat. Syukur kalau pas sabuk hitam lah, strip 1. Bapak gua strip berapa? Strip 2. Strip 2. Ojo ban putih terus. Gak naik level. Iya, 10 tahun jadi anak Tuhan tuh ban putih terus. Kayak gimana gitu loh maksudnya. Iya. Oke. Baik. Masih enggak jadi hebat ya. Paling enggak ya aku ban coklat. Artinya apa lah sudah ban coklat? Itu bisa fight gitu. Udah bisa fight. Baik. Loh, jadi Bapak bisa? Ya bisalah dulu sekarang. Jangan nantang. Sudah lupa. Jangan nantang. Sekarang sudah lupa. Loh, kalau ditantang pasti keluar. Enggak ya? Sudah. Kalau keluar pun saya ini kan. Diredam. Oke. Baik, Pak Gono bisa disimpulkan dan tutup perbincangan kita dalam doa. Ya, jadi kita iman bukan sekedar percaya. Iman membawa kita dalam sebuah perjumpaan. Iman membawa kita pada sebuah pergerakan, pertandingan, bahkan sebuah peperangan. Untuk itu kita harus tahu apa musuh kita, siapa musuh kita. Orang selalu nyalahin iblis terus. Nah, tidak hanya iblis, tapi hukum-hukum atau keberadaan atau spiritual formation yang membuat kita tidak terjebak dalam sebuah kematian, kuasa kematian yang merusak. Nah, itulah sehingga kita memang disiapin untuk jadi pemenang kehidupan. Itu buku pertama kami ya, Pemenang Kehidupan. Kiranya kita boleh memahami dan menjadi umat yang bijaksana, berhikmat, dan kita tahu dan bertindak. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, ajari kami. Kau beri hati yang bijaksana, tapi juga hati yang tulus, hati yang penuh dengan cinta, hati yang penuh dengan keberanian. The spirit of boldness, warrior, tapi juga spirit of love, surrender, melting, menyerah. Ya, biar itu semua boleh kau tanamkan, sehingga kami boleh bertindak dan bergerak, berjalan, menghasilkan buah buat kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati setiap kekasih Tuhan. Kiranya rahmat, anugerah-Mu menyertai mereka semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Pak Guana, terima kasih sudah menjadi berkat pagi hari ini. Tuhan memberkati. Sama-sama. Dan kekasih Tuhan, tentu sudah kebersamaan kita dalam program Voice of Life. Kekasih Tuhan, mari waspadai 5 hal yang bisa membunuh kehidupan tadi ya. Ketakutan, sakit hati, kemabukan, ketidaktahuan, tidak bertindak walaupun Anda sudah tahu. Jangan sampai kita melakukan 5 hal ini sehingga kehidupan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita akhirnya mati. Saya Wahyu Widiawati pamit, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.